2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah. Namun semuanya itu harus diperjuangkan dengan ikhtiar dan perjuangan. Halo semuanya, selamat datang dan jumpa kembali dengan Trending Topik 99. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait hasil survei dari calon presiden 2024. Kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yaitu Puan Maharani, di mana Puan ini adalah salah seorang kandidat calon presiden di 2024 dari PDIP. Walaupun demikian, kita melihat di internal PDIP itu masih ada satu calon potensial yang bisa mungkin diusung di 2024 yang akan datang. Dia adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, di mana Ganjar ini di berbagai tempat sudah ada deklarasi mendukung Ganjar untuk menjadi presiden. Sementara di internal PDIP ada Puan Maharani, putri dari Megawati, yang ini juga berpeluang cukup besar untuk diusung menjadi calon presiden. Namun demikian teman-teman, elektabilitas Puan ini masih rendah, kalah jauh kalau dibandingkan dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Namun demikian teman-teman, hasil survei Kedai Kopi ini menempatkan Puan Maharani menjadi tokoh potensial untuk maju di 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini. Lembaga Kedai Kopi merilis hasil survei terkait penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Kedai Kopi juga membahas terkait elektabilitas bursa calon presiden di 2024. Dalam survei tersebut, elektabilitas Puan Maharani berada di peringkat keempat dengan angka 9,6% dari 20 tokoh. Sementara Ganjar Pranowo 26,0% masih berada di peringkat pertama. Kedua, Prabowo Subianto 18,0%, ketiga Anies Baswedan 14,0%, dan di bawah Puan ada Ridwan Kamil 7,7%. Elektabilitas Ketua DPP PDIP itu juga konsisten berada di posisi keempat dalam survei tertutup Capres, yakni 11,3% dari 9 tokoh. Ganjar masih di posisi pertama 31,1%. Prabowo Subianto 19,6%, Anies Baswedan 19,3%, dan Ridwan Kamil 10,9%. Alasan responden memilih Puan Maharani sebagai calon presiden karena memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang tegas dan berani 23,4%, pintar atau cerdas 13,1%, orangnya bagus atau suka atau baik 12,4%, karena perempuan 11,6%, keturunan Soekarno atau Megawati 10,4%, merakyat 9,5%, terbukti kerjanya 8,6%, kepemimpinan yang baik 4,9%, jujur, amanah, bertanggung jawab 4,4%, hingga cantik menarik 3,2%. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo, berdasarkan hasil survei terjadi peningkatan 10% lebih penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dari 34,2% pada bulan November 2021 menjadi 55,5% pada bulan Agustus 2022, kata Kunto dalam diskusi politik Trijaya bertajuk elektabilitas Capres dalam Bingkai Survei pada Sabtu 3 September 2022. Nah itu teman-teman, kalau kita melihat potensi Puan Maharani yang ini elektabilitasnya mulai naik teman-teman dan masuk 4 besar berdasarkan survei dari Kedai Kopi, dan ini tidak menutup kemungkinan teman-teman Puan Maharani elektabilitasnya akan naik ketika dia diusung dari PDIP, karena sampai hari ini pihak PDIP atau pihak Megawati belum menentukan sikap siapa calon presiden yang akan diusung di 2024, apakah dari Ganjar Pranowo atau dari Puan Maharani. Ini belum menentukan sikap. Kenapa begitu? Karena secara presidensial threshold PDIP ini mendapatkan 20%, dan ini bisa mengusung calon presiden sendiri dari PDIP, dan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden itu adalah PDIP. Nah kalau sampai hari ini belum
melakukan koalisi itu saya menilai wajar teman-teman, karena memang PDIP itu pede karena suaranya memang besar hasil perolehan di pemilu 2019 kemarin. Nah, itu sahabat trending topik yang bisa kita ulas hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.